Tuh, gue mau nanya, lu sedihnya di bagian part mana aja? Gue sedih ketika dia ngata-ngatain gue. Itu gue sedih sampai ada kata binatangnya, ya kan? Itu gue sedih. Kedua, dia banyak sekali bikin cerita bohong. Tapi gue tidak mau biasanya kan kalau ada orang yang ngejelekin gue, pasti gue uh, uh, apa? Gue balas gitu kan, ya gue counter gitu. Tapi gue nggak mau karena dia adalah anak gue, gitu itu kan? makanya gue bilang. Jadi gue diem tuh, terus kok udah diem, tiba-tiba dia bawa keluarga besar gua. Dia bilang keluarga besar toksik lah, apa segala macam. Padahal sampai detik ini mungkin netizen pun gak ada yang tahu siapa sih keluarga Nikita Mirzani karena nggak pernah ada di media. Keluarga gue tuh nggak yang gila-gila kamera gitu kan. Even gue punya masalah besar pun dia lebih suka di belakang. Makanya itu keluarga gue tuh sakit hati. Kenapa sih kok kita dibawa-bawa gitu? Akhirnya rembukan nih. Gue inget banget waktu itu bulan Juni, Juli, Agustus. Agustus kita rembukan keluarga, gue udah nangis segala macam. Sampai akhirnya keluarga bilang, udah kita ikhlasin aja katanya. Apa yang menjadi kehendaknya dia mau bebas silahkan. Kalau terjadi apa-apa, nauzubillah min zalik, misalkan dia kenapa-napa, ya kita ambil aja mayatnya, kita kuburin di Indonesia. Sampai segitunya. Udah pernah sebelum itu coba nge-reach dia nggak? Maksudnya heart to heart? Waktu awal-awal sebulan 2 bulan, iya kan gue sempat di blok gitu kan. Dia tidak mau komunikasi. Terus ada lagi yang masuk nih, salah satu orang yang dulu pernah deket sama gue juga membrainwash dia gitu. Jadi gue ini kan bisa akses. Jadi gue pernah kenapa akhirnya gue tahu oh ternyata orang ini juga ikut andil ya untuk merusak pikirannya ini anak gitu. Karena gue sempat masuk ke DM-nya gitu. Saya kenal Anda. Iya, naruh ibu kan. Gue pengen tahu ini kenapa ini, karena kalau di rumah ini anak baik gitu. Kalau ada gue ya, tapi kalau nggak ada gue nggak tahu. Kalau kata pembantu sih ya memang susah diatur, ya biasa lah kalau anak-anak umuran segitu gitu. Dan gue makin yakin, oh berarti memang pilihan gue tepat nih untuk menjauhi ini orang gitu. Kalau yang lu tangkap dari kondisi itu, anak lu diarahkan untuk benci lu karena apa? Ya benci gue karena pengen itu anak ngerasain apa yang dia rasain aja gitu, ngebenci orang tua. Itu satu kan. Tapi dia bawa ke arah image lu. Jadi dia pakai image lu nih, kesannya ibunya tuh begini nih, lu lihat nih bulu kayak begini kayak begitu. Yang lu tangkap? Iya, pokoknya pokoknya kamu mau ngapain aja lakuin aja lah. Pokoknya gitulah di support lah ya, walaupun itu salah. Ya jadi dia pasti kan akan melihat dari sudut pandang untuk ngomporin anak lu bahwa ibu lu juga nggak beres tuh, dia suka ribut apa segala macam, lebih kayak gitu ya. Iya, begitulah. Iya kan? Benar kan? Oke. Bikin lu coba untuk reach dia, ngobrol nih. Tapi di blok. Di blok, abang gue juga udah coba untuk menghubungi, tapi tidak di respon dengan baik gitu. Jadi dia dulu emang lagi deket-deketnya sama mantan gitu. Oke, berlalu waktu, keluarga rembuk. Sudah. Lu sampein nggak ke dia? Nggak perlu disampaikan, kayaknya dia tahu. Oke. Habis itu, sekarang dia pulang. Nah, dia pulang itu sebetulnya Den, bukan karena mau pulang ke Indonesia, tapi memang karena sudah dideportasi. Itu gue dengar tuh. Ya, sudah dideportasi, sudah tidak bisa tinggal lagi di UK, dan kebetulan juga kayaknya nggak bisa lagi masuk negara UK gitu. Lah itu cowok yang ituin dia, yang masuk cover di sana. Si Kang Semir. Ya, bos siapa? Yang mana nih? Yang pokoknya di sana itu. Oh mantan. Udah tidak di cover, udah enggak, selesai. Selesai sudah nggak peduli. Lah? Udah gak peduli sama sekali, udah gak follow-followan juga kan, udah selesai. Udah selesai gitu aja? Udah selesai, makanya kan, jahat sekali kan. Dong. Iya. Pulang nih anak? Pulang. Terus lu buang dari kakak? Iya memang, itu kan yang dia minta bebas kan. Ya, sudah dibebaskan kan. Dia ada coba hubungin? Nggak tahu ya ngubungin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini Dan, gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak gitu. Jadi ini semua bentuk daripada didikan ya? Ya, didikan gimana? Iya, lu pengen ngasih didikan ke anak lu bahwa kalau lu udah sampai di titik ini, ya hanya ini yang bisa gue lakukan. Iya, gitu iya, kan? iya. Apa yang udah jadi keputusannya ya jalanin gitu. Kan dari awal-awal tuh gue udah sempat sampai begging loh. Iya begging, gue sampai telepon ke sekolahannya minta tolong untuk itu anak dipulangkan dengan baik segala macam, atau kalau mau melanjutkan sekolah tolong diterima lagi. Gue tuh setiap 3 bulan sekali Dan, tahun lalu tuh masih bayar sekolahnya. Gue berharap dia balik lagi ke asrama, tapi enggak. Ini kan anak pertama ya? Anak pertama. Mirip sama lu pas muda ya? Masa sih? Iyalah, anak kandung. Mirip kan? Sayangnya tinggi ya? Karena anak pertama terus perempuan.
kalau dibilang sayangnya tinggi pasti, Iya sih. pasti. Oh, Tapi oh. itu dulu. Iya, saya tahu dulu, paham. Itu dulu. Cuma kan kita bicara kan Iya. faktanya pasti lu sayang banget Oh, lah kalau sama sayang dia. pasti. Buktinya gua kan yang ngatur semua saat dia dideportasi. Harusnya kan dia diborgol, Den. Dia Oh, lu masih diborgol, dipukul angkannya tuh dengan yang tidak baik gitu kan. Tapi kan ini enggak. Di sana dia ditaruh di tempat penampungannya yang kayak apartemen, di kamar sendirian gitu. Iya. Bukan di kota UK yang di mana tempat penampungan anak-anak yang begitulah ya, yang nggak jelas gitu. Nggak gitu. Katanya lu udah nggak mau tahu sama sekali, tapi lu masih bantuin. Iya, karena buat gue kalau di negeri orang tuh kan dia nggak punya siapa-siapa ya. Gue nggak mau ketika nanti dia dalam keadaan yang sulit gitu, tiba-tiba dia jadinya gimana-gimana. Gue nggak mau. Ya Gitu. tetap berarti lu masih peduli. Masih. Tapi untuk menjadi balik lagi ke gua atau ke rumah, bersatu lagi seperti layaknya anak dan ibu, tidak bisa, Denny, gitu. Patah kali hatimu. Patah banget. Kalau ayah kandungnya ada ngubungin lu nggak? Ayah kandungnya juga sempat kecewa waktu itu. Kecewa Karena dia sempat ngomong waktu lagi live atau apa, dia bilang katanya tidak pernah ketemu dengan ayah kandungnya. Wah, itu sakit. Makanya yang dia sakiti itu sebetulnya hatinya banyak, Den, bukan gua doang. Mungkin dia waktu itu ketelepasan atau dia lagi menggebu-gebu karena kan orang-orang lagi fokus ke dia nih ya kan. Apalagi kalau lagi live kadang tuh sampai tembus 100K segala macam gitu. Jadi dia lagi heboh-hebohnya untuk nyari gift gitu kan. Jadi apapun sama dia disebutin tanpa dia pikir-pikir gitu. Sampai bapak kandungnya pun sakit hati. Ngomong ke gue, kok itu anak ngomong begitu? Kok itu anak malah condong ke si laki-laki yang bukan bapak kandungnya gitu kan. Dan dia cuman kenal tuh cuman 3 bulan. Rumit ya? Iya, Padahal makanya sederhana, ngerti nggak sih? sederhana, tapi ya nggak ngerti tuh anak memang dari dulu waktu sekolah di pesantren juga sama sih kayak Iya. begitu gitu. Kalau dilihat apa yang lo lakukan sekarang kan ada sikap tegas lo. Kalau gue lihat kan lebih ke didikan kan sebenarnya. Tapi hati lo tetap aja dia anak lo kan. Sekarang nggak, Hati. nggak, Nggak ada sama sekali. Nggak. Kecewanya itu ya. sudah seikhlas itu gue. Oke.